Karena dia dokter, gampang jawabnya. Pak dokter, jadi dokter itu berapa tahun? Kira-kira berapa tahun Pak? Ada anaknya yang dokter atau ada Pak dokter di sini? 5 tahun, koasnya 6 tahun lah ya. Maka saya jawab, ahli hadis umum seperti dokter umum minimal ngaji hadisnya bersama syekh, bukan sendiri. Talaqi, bersanad. Minimal berapa tahun? 6 tahun itulah. Atau sekarang di ma'had kami, di tempat guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub, Allah yarham, sekarang dipegang oleh anaknya ya, Ustaz Ziaul Haramain, masih muda, tamat Madinah, alim. Beliau dulu ya, Syekh Ali Mustafa Yaqub merumuskan jadi 4 tahun. Bisa Pak. Tapi di India belum bisa. Di India masih 10 tahun. Maka di India itu ahli hadis itu terbagi 2. Ada ahli hadis bermazhab Hanafi atau Syafi'i, ada ahli hadis yang disebut Athari. Athari itu beda dengan Salafi, tapi mirip dengan Salafi. Miripnya apa? Mereka tidak bermazhab. Bedanya dengan Salafi, Salafi anti mazhab, kalau mereka tidak anti mazhab. Kalau di Indonesia mirip Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di Indonesia tidak anti mazhab, tapi tidak terikat oleh mazhab. Bedanya, tarjih Muhammadiyah tidak semuanya ahli hadis, sedangkan kelompok Atsari di sana itu kebanyakan ahli hadis. Di antara imamnya ada Imam Al-Mubarakfuri, Syamsul Azim Abadi ya, pensyarah Sunan Tirmizi dan Abu Daud. Mereka itu termasuk yang ngaji hadisnya lama. Maka di India Bapak Saudara makan Allah, kalau ngaji hadis, orang kalau sudah diijazahkan gurunya ngajar, dari dia umur 20-an sampai 70 umurnya, itu cuma ngajar 1 atau 2 kitab. Maka kalau mau cari penghafal Sahih Bukhari Muslim masih banyak di India. Jadi pusat kajian hadis bukan Saudi Pak, harus diketahui. Pusat kajian hadis sudah lebih dari 3 abad itu di India, Pakistan. Maka sanad ilmu hadis kita sebagian ke sana. 2007 sanad hadis pertama yang saya terima untuk Sahih Bukhari itu berasal dari Haidar Abad. Guru saya itu yang nguji disertasi Syekh Ali Mustafa Yaqub. Bapak saudara makan Allah. Jadi kalau pusing masalah kok hadis bisa diteliti, ya iya, tapi cara menelitinya mirip kayak diagnosa dokter. Adapun yang diajarkan di kampus-kampus itu bukanlah menjadi dokter hadis. Di kampus-kampus hari ini hanya pakar teori-teori hadis. Bedakan. Di UIN, di Al-Azhar, bahkan di Madinah, di mana-mana hari ini kalau orang ngaji hadis itu cuma teori ilmu hadis. Kalau mau ngaji kitab hadisnya itu biasanya di ma'had-ma'had, di zawiyah-zawiyah, di tempat syekh-syekh. Oleh Kiai Ali Mustafa Yaqub dijadikan itu formal di Ma'had Darus Sunnah. Jadi kalau ada anaknya bagus bahasa Arabnya Pak, kuliahkan S1 di UIN sembari masuk ke Darus Sunnah. Bapak saudara makan Allah. Berdasarkan penjelasan ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan apa? Semua hadis keutamaan bulan Rajab itu cuma 2 jenis saja, dhaif, maudhu. Dhaif dan lemah. Tapi tolong dibedakan. Ada orang tadi ingin beramal di bulan Rajab karena ingin mengikuti tradisi ulama salaf, itu boleh. Sekarang kita tinggalkan hadisnya dulu. Imam pakar hadis palsu namanya Ibnul Jauzi, dalam bab tentang Rajab dia punya kekhasan. Meskipun dia geli ngelihat hadis palsu, tapi dia kemudian tinggalkan hadis palsu, dia lihat amalan ulama salafus saleh. Dalam kitab At-Tafsirah beliau mengatakan, ulama-ulama salafus saleh terdahulu, salaf itu abad pertama, kedua, ketiga Hijriah, setiap kali masuk bulan Rajab maka mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Makanya meskipun hadis dhaif, maka itu dibaca. Apa hadisnya yang dibaca imam tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Di riwayat lain, wa barikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke Ramadan, berkahi kami di Ramadan. Hadis ini ittifaq, semua sepakat bahwa hadis dhaif, tapi orang beramal bukan karena hadis ini. Tapi ada ulama salafus saleh, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, beberapa ulama tabi'in membaca doa ini. Jadi bolehkah kita baca doa ini karena ikut ulama tabi'in? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi silakan Pak, diaminkan kalau imam baca ini. Gak usah berdiri langsung ya, aminkan aja itu. Kalau enggak, duduk aja. Walaupun kita duduk, kita dapat berkahnya. Kita ini kan sering minta doa ke kiai, ke syekh, ke ustad. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran yang duduk di depan. Mau enggak? Ya? Enggak mau. Susah-susah nyari kiai kemana-mana minta doa. Ternyata doa itu berlimpah di masjid ini. Dan saya suka sekali, ini masjid berapa jarak iqamat dengan azan? Itu keren Pak, bagus. Ini baru sesuai dengan fikih yang sahih. Jangan buru-buru, di sebagian masjid 7 menit. Wajar kalau kita lihat ke belakang cuma 3 shaf. Jadi begini nih bener. Kalau ditambahin lagi sebenarnya boleh Pak. Ya. Di Turki, ulama-ulama fikih bermazhab Hanafi, mereka ahli hadis. Mereka menggunakan hadis yang lain, bahwa Nabi SAW salat subuh di akhir malam. Udah mau deket-deket terbit matahari. Maka kalau Bapak ke sana, kita salat subuh begini Pak di luar. Ya, burung-burungnya kayak tadi. Jadi suasana kayak di Masjid Ayyubiyah saya tadi ya. Jadi awal datang ke sini, ini kok kayak nggak di Jakarta ini ya, nggak kayak di Tangerang juga ini. Kayak di mana? Kayak di Turki rasanya. Burung-burung, cuma hati-hati ini nya macam-macam ya. Bapak saudara makan Allah. Nah, ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan Pak, benar. Ditanam hari ini, setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangannya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun, Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban, 40 hari. Coba 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27 terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun, Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12-an, tengah malam itu.